Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini banyak terjadi di masyarakat. Bagaimana jika imam tidak fasih bacaannya? Apa lanjut bermakmum? Apakah sholatnya sah? Mari kita bahas. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Raudhah At-Talibin tentang sholatnya ini sah ataukah tidak. Pertama kita bagi dulu selain Al-Fatihah dan Al-Fatihah. Kenapa dipisah dua ini? Karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat, sedangkan ayat Quran selain Fatihah bukan. Jadi kalau bacaannya tidak fasih di selain Al-Fatihah, hukum sholatnya adalah sah, baik imam ataupun makmumnya. Sedangkan kalau tidak fasihnya pada Al-Fatihah, ada dua kondisi. Bisa jadi salahnya itu mengubah makna, bisa juga tidak mengubah makna. Contoh yang ini misalnya bilang an'amtu alaihim, ini mengubah makna. Kalau yang tidak mengubah makna, alhamdulillah misalnya. Kata Imam Nawawi, kalau tidak mengubah makna, hukum sholatnya tetap sah, baik imam ataupun makmum. Sebenarnya pembahasan mazhab Syafi'i punya rincian yang lebih panjang tentang kasus dua ini. Tapi tentu tidak kita bahas di sini. Nah, untuk kasus yang ini, kalau mengubah makna, kita bagi lagi jadi dua. Orang tadi mampu belajar atau orang tadi tidak mampu belajar. Maksudnya tidak mampu belajar misal sudah sepuh, nggak bisa diubah lagi, sudah ngomongnya memang bacaannya seperti itu. Ini dirinci. Khusus untuk bacaan imam tersebut sendiri adalah sah. Tapi berbeda dengan kondisi makmumnya. Kalau makmum ini punya kondisi yang sama atau lebih buruk dari imamnya, maka yang ini hukumnya sah. Tetapi kalau makmumnya lebih bagus dari imam, lebih fasih, maka ini sholatnya batal, dia harus mengulangi lagi. Dia tidak boleh bermakmum kepada imam yang lebih buruk bacaannya. Maksudnya yang bacaannya mengubah makna, khusus di Al-Fatihahnya, bukan di surat Quran yang lain. Kalau imam tadi sebenarnya bisa belajar, dibagi dua kondisi. Kalau waktunya cukup, dia harus belajar dulu, lalu kemudian sholat. Tapi kalau waktu tidak cukup, maka dia sholat, lalu mengqadha sholat yang tadi setelah belajar. Dan dalam kondisi ini, dia tidak boleh mengimami sholat. Nah, teman-teman kalau suka konten seperti ini, bisa support wakaf pembangunan pondok pesantren yang kami bangun. Caranya ketik kata wakaf di komentar.